Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan kalian semua sehat ya hari ini. Tidak ada yang yang demam. Nah, kalau ada yang demam, selera makan dah hilang, tidak bisa tahu rasa pedas, manis, tuh hati-hati tuh. Sebaiknya periksa ke dokter ya, karena itu ciri-ciri pertanda ada serangan virus ya. Nah, jadi makanya kalau Anda lihat sebenarnya untuk Riau, nah itu setiap hari yang terkonfirmasi positif itu bertambah terus ya, tambah terus. Jadi bukannya tambah menurun ya kasusnya, tetapi naik. Nah, sehingga kalau Anda baca berita kemarin ya, nah malahan Gubernur Riau sudah mengeluarkan instruksi untuk melarang mudik lokal. Nah, jadi kalau Anda tinggal di Pekanbaru, nah itu tidak bisa mudik ke Bengkalis misalkan. Ya, atau Anda tinggal Pekanbaru tidak boleh mudik ke Rengat. Nah, itu namanya mudik lokal. Nah, oleh gubernur itu juga sudah dilarang. Nah, artinya apa? Bahwa kasus itu tambah banyak. Nah, apalagi kalau mudiknya ke Sumatera Barat ya, dari Pekanbaru ke Sumatera Utara, apalagi ke Jawa. Nah, itu tentu sudah dilarang kan oleh pemerintah. Mulai dari tanggal berapa itu? Ada yang tahu? Mulai tanggal 6 Mei. Tanggal 6 kan? Ya, 6 Mei 2021. Nah, itu tidak ada mudik ya. Nah, cuman ada juga yang cerdik. Nah, berarti sebelum tanggal 6 pasti bisa dong. Kan? Nah, jadi dia mudiknya tanggal 5 ya. Kalau lihat instruksi pemerintah tuh berarti tanggal 5 masih bisa berarti. Ya, tapi itu semua sebenarnya bertujuan bagaimana kasus ini itu tidak semakin banyak. Sebenarnya itu saja sih. Nah, karena semua orang pasti tidak menginginkan ya terkena virus COVID-19 ini. Oke, kita kembali ke laptop ya. Minggu lalu saya sudah minta Anda untuk memutar video materi tentang internet walking. Nah, di sana kemarin kan ada dua istilah. Yang pertama apa namanya, Yolanda? Istilah pertama apa? Collins domain, Pak. Apa? Yang Collins domain. Ko apa? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ah. Coba dia Rahma. Iya, Pak. Apa yang pertama? Apa? Nah, jangan sekarang baru diputar videonya.
nanti tidak ada satupun yang bisa dipahami karena semuanya numpuk. Heldi, Heldi Demares. Heldi, apa Heldi? Nah, kan satu pun ada nih yang ingat nih. Muhtar. Collision domain sama broadcast domain, Pak. Oke, bagus. Nah, berarti udah dipelajari nih. Nah, jadi, saya selalu ingatkan. Tadi kata kawannya, paket bantuan, paket kuota bantuan menteri itu, nah, itu udah masuk sekarang untuk YouTube. Kalau dulu hanya Zoom, Meet, kan? Nah, jangan nonton YouTube-nya YouTube Atta terus. Nah, yang ditonton tuh materi kuliahnya. Atau Anda cari materi lain yang terkait. Nah, gitu dong. Jadi, media yang ada sekarang itu yang cukup banyak bisa Anda pakai. Nah, gunakanlah untuk bagaimana wawasan Anda, keterampilan Anda. Nah, itu meningkat. Nah, karena kalau zaman sekarang, artinya apa? Sebenarnya kalau Anda rajin, explore materi tentang programming, ya, teoritis, yang terkait dengan komputer dan materi lain, nah itu kan banyak sekali sebenarnya. Anda bisa cari mana yang lebih lengkap, ya, lebih mudah dipahami dan sebagainya. Nah, beda dengan dulu. Kalau nggak ada buku cetak tuh nggak bisa belajar. Nah, sehingga setiap orang harus fotokopi kan gitu. Nah, jadi jangan salah target jadinya, salah kaprah. Nah, yang seharusnya media itu dipakai untuk belajar. Nah, jangan hanya lihat status public figure gitu. Dia pindah rumah, dia nikah, kan itu nggak perlu itu bagi kalian. Nah, gunakan untuk belajar, ya, sesuatu yang baru, nah sesuatu yang ditugaskan oleh dosennya. Nah, oke. Collision domain. Nah, ini terkait dengan tabrakan data, ya, tabrakan data. Nah, Anda kemarin pasti kalau yang udah putar, ya, nah dia bisa tahu itu berapa jumlah condition domain yang terdapat pada sebuah network. Nah, dia bisa hitung itu. Saya yakin dia bisa hitung. Nah, begitu juga untuk broadcast domain, ya, terkait dengan pengiriman paket-paket broadcast. Nah, seperti apa paket broadcast? Nah, itu di materi sebelumnya itu sudah dijelaskan, ya. Nah, kalau ada yang tidak tahu, berarti ada dua kemungkinan. Dia tidak ikut waktu perkuliahan atau dia belum memang lihat videonya. Nah, jadi coba ini nanti di introspeksi lagi, ya, kalau ada yang belum tahu apa itu paket broadcast. Nah, ketika sebuah paket broadcast, ya, dikirimkan di network itu, nah, kalau komputer yang ada di network itu menerima paket, komputer lainnya yang ada di network itu menerima paket tadi, berarti komputer-komputer itu kita katakan berada dalam satu broadcast domain, ya.
Nah, tetapi kalau ada misalkan komputer A dia kirim paket broadcast, kemudian ada satu komputer C misalkan, dia tidak terima paket broadcast itu, berarti kita simpulkan bahwa A dan C tidak berada pada satu broadcast domain. Nah, artinya apa? A dan C berada pada broadcast domain yang berbeda, ya, berbeda. Nah, broadcast domain ini berarti kalau dengan demikian ya, sama halnya dengan collision domain ya. Kita berusaha membentuk keduanya ini lebih dari satu, banyak deh, ya. Kita ingin buat collision domain itu tidak hanya satu, beberapa gitu. Nah, kenapa? Karena di video itu saya sudah jelaskan bahwa kalau broadcast domain itu kita analogikan dengan apa dulu di video itu? Jalan raya kan? Betul nggak? Nah, jadi kalau jalannya hanya satu, kendaraan yang lewat di situ banyak, berarti peluang tabrakannya semakin besar atau semakin kecil? Kalau jalannya satu, kemudian kendaraan yang lewat di situ semakin hari semakin banyak, kira-kira peluang terjadi tabrakan di jalan itu kecil atau besar? Besar, Pak. Nah, besar. Pasti besar lah. Banyak orang lewat situ. Senggol dikit aja kan, tabrak kan. Nah, kita pengen gimana? Bahwa di jalan yang kita bentuk itu, nah, jumlah kendaraan yang lewat di situ sedikit. Jika perlu apa? Yang lewat di jalan itu hanya kendaraan kalian saja. Misalkan dia Rahman, misalkan. Nah, dia bawa motor, yang lewat di jalan itu dia sendiri aja gitu. Kan asik kan? Oh, bisa lari berapa jam, tutup mata pun bisa deh tuh mengendarai kendaraannya. Kenapa? Karena yang lewat di situ kan hanya dia sendiri. Ada kemungkinan macet nggak di situ? Hah? Macet nggak nanti? Kalau yang lewat di situ hanya dia saja? Enggak, Pak. Oh, enggak lah. Enggak, Pak. Enggak akan macet ya. Walaupun dia nabrak tiang listrik misalkan, ya, tabrakan itu tidak menyebabkan kemacetan. Kenapa? Karena enggak ada yang lain lewat di situ kan, dia aja. Nah, tapi cobalah kalau yang lewat di jalan itu ramai. Nah, satunya senggol, nah itu nanti macet panjang tuh. Nah, kenapa? Karena semua orang kan berhenti nolong dia. Chat dia. Nah, jadi di network itu kita menginginkan bahwa jumlah collision domain ini ketika komputer itu bertambah, nah collision domain ini juga bertambah jumlahnya. Nah, tidak hanya satu. Karena kalau hanya satu, komputernya Anda tambah terus, ya perumpamannya itu tadi. Jalannya hanya satu, kendaraan yang lewat di situ setiap hari bertambah. Nah, tentu collision-nya juga semakin tinggi kan. Nah, begitu juga untuk broadcast domain ya. Sebenarnya broadcast domain ini itu kalau dia satu sebenarnya bisa juga. Nah, cuma nanti konsekuensinya kalau ada paket broadcast ya, apalagi jumlah paket broadcast yang dikirim ini besar ya. Nah, istilahnya kita sebut nanti broadcast storm ya, atau badai broadcast. Nah, itu bisa melumpuhkan jaringan. Ya, jaringan itu bisa lambat sehingga apa? Down ya. Nah, mungkin Anda tidak mengalami ya. Dulu pernah terjadi di Unri ini, di kampus kita. Waktu itu di Puskom itu dia belum pakai router, ya, belum pakai router. Nah, baru dipakai di sana switch, ya, switch.
Nah, sehingga apa? Setiap fakultas itu, nah nanti terhubung kabelnya dengan satu port switch yang ada di Puskom itu. Nah, jalan juga dia, jalan. Nah, cuman karena terjadi ada komputer di labor kita itu, yang di bawah itu labor apa namanya tuh? Labor apa namanya? Yang di bawah. Kalian pernah praktikum nggak situ dulu? Siskom, Pak. Ah, Siskom ya, labor Siskom. Nah, ada dua komputer di sana. Bisa jadi ini karena apa? Dia download apa gitu ya. Nah, sehingga ada script di situ yang membangkitkan atau mengenerate paket broadcast dia. Nah, sehingga apa? Ketika komputer itu hidup, nah dia secara kontinu mengirim paket broadcast ke jaringan. Dua komputer itu terus gitu, ya, tidak berhenti. Nah, sehingga apa? Paket broadcast itu banyak terkirim di jaringan. Nah, sehingga apa? Kalau dua komputer itu dihidupkan, nah, maka perlahan-lahan jaringan di UNRI ini, di kampus Panam ini, lambat. Nah, sehingga apa? Down ya. Tidak bisa orang cek email, browsing, tidak bisa. Ya. Nah, sehingga apa? Oleh Puskom itu, dia cari masalah, oh ini dari MIPA rupanya. Sehingga dia cabut colokan kabel yang ke switch port MIPA itu, dicabut. Nah, sehingga apa? Fakultas lain normal lagi jaringannya. Nah, karena tidak ada yang mengirimkan paket lagi di network itu. Nah, cuman masalahnya apa? Jaringan MIPA tidak bisa terhubung ke internet. Nah, tidak bisa. Nah, tentu yang protes siapa sekarang? Siapa yang protes? Dosen MIPA. Ya kan? Nggak bisa internet nih, Puskom ini gimana nih? Nah, sehingga oleh Puskom karena protes, dia colokkan lagi ke switch kabel dari MIPA. Nah, sekian menit berlalu, down lagi semua jaringan. Fakultas lain protes. Nah, kok lambat kali jaringannya? Kok nggak bisa lagi jaringannya? Nah, sehingga apa? Mau tak mau Puskom daripada fakultas lain ribut, semua UNRI ribut ya di kampus Panam ini, dia cabut lagi kabel MIPA. Normal lagi mereka. Cuman masalahnya MIPA lagi nggak bisa internet. Nah, gitu terus. Ya, nah sehingga apa solusinya? Dibuatlah atau dipasanglah router ya untuk setiap fakultas ya, setiap fakultas atau beberapa fakultas mungkin ada yang digabung dalam satu router bisa juga, tapi tidak semua gitu. Tidak semua berada dalam satu broadcast domain. Jadi broadcast domainnya itu dipecah ya, dipecah dari satu dibuat jadi beberapa broadcast domain. Nah, sehingga apa? Ketika udah diganti router, ya, dibuat router, ketika ada komputer di labor kita itu mengenerate paket broadcast, maka yang lumpuh itu hanya jaringan di MIPA. Jaringan lain tidak. Nah, sehingga kalau misalkan ada dosen MIPA yang protes, ya tentu Puskom mudah aja jawabnya. Bersihkan dulu jaringan di MIPA, karena di sana ada paket broadcast. Nah, sehingga jurusan misalkan atau prodi, nah dia bisa bersihkan dulu komputer-komputer yang mengirimkan paket broadcast itu dengan antivirus yang ada gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh ya yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan collision domain, kemudian apa yang dimaksud dengan broadcast domain itu. Nah,
saya ingin tunjukkan Anda sebuah model jaringan ya. Bentar. Apa yang terlihat di situ? Udah Ada, meet. Hah? Meet, Pak. Meet-nya, Pak. Apa? Meet-nya, Pak. Meet-nya sebentar. Berarti mana dia? Kalau ini terlihat apa? Masih meet-nya, Pak. Berarti ini harus saya stop dulu bentar. Oke. Karena meet-nya agak berbeda dengan Zoom ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah ini adalah sebuah model jaringan ya, yang saya ambil dari Google tadi ya. Saya searching di Google. Nah, di sini ada berapa router? Ada satu, Pak. Ada satu. Oke, switch-nya ada Dua, Pak. ada Ada satu satu. juga di kiri ya. Ini switch. Kemudian hub ada satu di kanan. Hub. Ya, ada hub. Nah, jadi simbol-simbol ini Anda ada paham ya. Jadi kalau dia gini, nah ini putar. Kalau panahnya ada yang timbal balik seperti di video saya itu switch. Tapi kalau satu saja garisnya panahnya ini hub. Nah, ini simbol Cisco itu ya, Cisco. Jadi kalau Anda Cisco tahu kan? Tahu Cisco? Cisco. Nah, Cisco itu ada sebenarnya dia adalah sebuah brand peralatan jaringan sebenarnya. Ya. Jadi switch itu ada yang mereknya Cisco, hub juga ya. Nah, jadi peralatan jaringan. Nah, cuman karena ini sudah mendunia, Cisco itu tidak hanya di hardware ya, tapi juga dia berkecimpung dalam sertifikasi ya, sertifikasi jaringan. Nah, seperti yang saya jelaskan dulu, kalau Anda bisa mendapatkan sertifikasi Cisco ini ya Anda enggak sulit lah untuk cari kerjaan ya. Karena mereka-mereka yang tersertifikasi itu artinya sudah diakui dunia ya, tidak hanya Indonesia tapi dunia kemampuannya. Jadi kalau Anda lulus dari UNRI, ijazahnya Anda bawa ke Malaysia misalkan atau ke Singapura, nah pasti Anda di interview tuh. Ada tes-tes ya banyak. Nah, karena dia tidak kenal Universitas Riau. Tapi kalau Anda sodorkan sertifikasi Cisco, nah orang tuh ngerti, wah ini diakui nih, kan gitu. Oke, pertanyaannya, berapa jumlah collision domain ya, total ya, collision domain yang ada di network ini? Pak, siapa bisa jawab? Berapa jumlah collision domain yang ada di network ini?
Oke, saya kasih Anda waktu 3 menit. Ya, 3 menit. Coba dihitung dulu. Nanti saya tanya. Halo, Waalaikumsalam. Gimana? Hmm. Eh, sebenarnya awalnya untuk prodi, tapi itu kan bisa dibuat langsung untuk jurusan aja, nggak masalah dua-duanya. Awalnya prodi, ya, setiap prodi. Iya. Nah, kalau mau dibuat untuk oke, sudah 3 menit. Mana tadi gambarnya? Udah saya tutup. Agak rumit juga Google Meet nih sharingnya ya. Ntar. Share. Oke.
Lihat kan? Iya, Pak. Oke. Berapa? Collision domain. 3, Pak. Oke, siapa nih yang jawabnya ntar? Karena nih tidak terlihat langsung di itunya. Oke. Siapa yang jawab 3 tadi? Mukhtar, Pak. Siapa? Mukhtar. Mutar. Oke, kalau saya gini kan yang terlihat di situ apa sharingnya? Mid. Amin. Oh, Ya. oke, berarti dia terpisah nih. Nah, yang mana aja 3 tuh Mutar? Yang di switch 2, terus yang di hubnya 1. Di switch ada Yang 2. di hubnya 1. Karena yang di hub itu Hubnya 1. berapapun yang dicolok cuma 1, Pak. Yang Collision dia domain-nya. apa? Kalau di hub itu berapapun yang dicolok, collision domain-nya cuma 1. Oke, yang di kiri. Yang di kiri per port dia, Pak. Nah, berapa itu potnya? 3 nak, potnya kiri nak. Ya, coba jawab berapa yang di kiri? Berapa Dua, mutar ini? Hah? 2 tadi jawab yang di kiri, Pak. 3 kiranya, Pak. 3 nih kan? 1. Iya. Ini 1, 2, Iya. 3. Nah, 3. Berarti total ada 4. 4. Nah, berarti di sini ada 4 collision domain ya. Semua tahu ya? Ini 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini karena pakai hub, nah saya sudah jelaskan dulu bahwa hub ini hanya membentuk satu collision domain. Paham ya? Jadi totalnya ada 4. Ya, ada 4. Oke, selain mutar, siapa bisa jawab berapa jumlah broadcast domainnya? Collision domain sudah terjawab oleh mutar. Nah, yang lain untuk broadcast domain. Berapa jumlahnya? Siapa mau jawab? Ya, siapa? Yang lain? Ada 1, Pak. Siapa nih namanya? Karena tidak terlihat di sini. Iya, Pak. Nah, karena di saya hanya terlihat itunya, sharingnya. Nah, siapa? Yang jawab siapa? Siapa yang jawab tadi? Halo? Yang mau jawab tadi siapa? Berapa jumlahnya? Berapa? Ada? Berapa broadcast domain? Broadcast domain ada berapa nih? Halo? Berapa broadcast domain? Ada yang tahu? 1, Pak. Wiwit ya.
Satu, Pak. Karena semua Hmm. port dekat switch sama hub itu sama apa? Satu broadcast domain, Pak. Menurut Wiwit, 1. Siapa lagi yang mau jawab? Pendapat Wiwit 1 jumlahnya. Yang lain? Wahyu. Wahyu Ragil. 1, Pak. 1. Salwa. Salwa. Iya, Pak. Iya, berapa? Menurut saya 1, Pak. Itu juga. 1. Jangan ikut-ikut kawan. Ya, Anda lihat tadi seperti apa bentuknya. Agnes. Menurut saya juga 1, Pak. 1. Yang tidak 1 siapa? Yang selain 1 jawabannya, ada enggak? Saya, Pak, 2, Pak. Siapa tuh? Siapa yang jawab Muhammad Iqbal, 2? Pak. Hah? Muhammad Iqbal, Pak. Muhammad Ihvan. Berapa, Pan? 2, Pak. Berapa? 2, Pak. 2. Ntar, coba saya tampilkan lagi. Kenapa Anda bilang 2? Oke. Yang mana aja, Pan? 2, Pan. Switch kiri sama hop kanan, Pak. Switch kiri dengan hub kanan. Itu menurut Ivan. Yang selain jawabannya 2, ada lagi? Satu tadi udah, 2 udah. Yang jawab selain itu ada enggak? Silakan. Mau 4 misalkan, boleh. Tapi yang mana saja tunjukkan. Ada? Oke, sekarang kita voting. Oh, voting saja. Ya kan, saya ingin lihat nih. Oke, coba yang jawab 1. Raise hand. Yang jawab 1, raise hand. Bisa terlihat nih. Shirley, Wiwit, M. Arif, Abel, Yusril, Devi, Agung, Agnes. Apa lagi nih? Sofia, Nindi, Sigit, Ivan, Hakim, berubah. Sandri, Elva dan Elva ya. Oke. Nah, sekarang yang jawab ada 2. Present yang 2. Ya tentu ya, si Ivan jelas 1 kan. Dia 2, Agnes 2, Muhtar 2, Claudia 2,
Nadia 2, Arif, Abel. Abel tadi 1 juga. Yang mana betul Pak nih, Bel? Abel? 1 Pak, 1 Pak. Oh, 1. Devi. Siapa lagi nih? Boy, Ifran, Ezrian. Ada lagi enggak nih? Salsa. Ya, salsa. Berarti kalau saya hitung yang banyak ini 1 nih. Berarti 1 yang menang kalau demokrasi ini kan? Kalau pakai konsep demokrasi 1 menang. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat. Mana tadi gambarnya? Ya, agak repot juga ya. Oke, apa nih rupanya? Bolak-balik buatnya. Oke. Nah, ini. Udah terlihat? Udah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah coba pikir lagi. Cas dulu, dompet. Kalau ada yang mau berubah jawabannya boleh sebelum hitung suara dilakukan. Oke, nah sekarang kita lihat. Pak, mau ganti jawaban, Pak. Siapa tuh? Saya, Pak. Siapa Wiwit. namanya? Nak kelihatan sini. Wiwit, Pak. Hah? Wiwit. Beat? Wiwit, Pak. Motor beat? Wiwit, Pak. Oh, wait. Apa beat? Ganti apa wait? Jadi 2, Pak. Tadi kan 1 jawabnya, Pak. Oh, 1 jadi 2. Oke, berarti tambah kandidat 2 jadi tambah 1 suara nih. Ini bisa pemilihan ulang ya. Pemilihan suara ulang boleh. Ya, PSU. Ada yang ikut PSU kalian nak? Direngat dengan dia apa tuh? Rokan Hulu. Ada yang ikut kalian? Ada lagi yang mau ganti selain Wiwit? Sebelum kita Pak, putuskan. tadi Yola jaringannya apa susah belum milih, Pak? Terus gimana Yola Yola? pilih yang dua, Pak. Yola 2, berarti tambah 2 nih suara kandidat 2 nih. Shirley juga mau ganti 2, Pak. Shirley ganti 2. Wah, udah kurang 2-1 nih. Iya, Saya mau ganti. Kelompok 1 harap-harap cemas ya, karena banyak yang pindah nih pendukungnya. Udah lagi? Udah lagi yang mau ganti? Saya Pak, mau ganti jawaban saya jadi 2 Pak. Siapa tuh? Khairi Anhar Pak. Anhar. Ganti 2. Ada kurang 3 nih. Nomor 1. Oke, ada lagi yang mau ganti? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Nah, berarti dari hitungan suara kalian ini draw nih. Jadi draw karena 40 tadi. 20-20 dia. Ya, 20-20. 1 20, nomor 2 20. Berarti yang betul mana? Karena draw. Yang mana betul? Hah? Yang mana betul? Karena sama kuat nih, 20-20 suaranya. Pak, tadi saya nggak milih Pak, karena jaringan Pak. Wah, awak golput tuh, nggak usah lagi. Nggak, tadi jaringan Pak. Nah, berarti awak penentu nih Ilham. Pilih apa Wak Ilham? Pilih 2 Pak. Wah, 2. Berarti tambah suara. Kok jadi hilang orang yang ikut nih? Ya, berkurang nih total kalian nih. Ada yang keluar kayaknya nih. Nah, berarti nomor 2 tambah 1 suara. Nah, tapi ini tidak demokrasi ya.
Anda harus cari kebenarannya yang mana. Nah, coba perhatikan ya, coba perhatikan gambar ini. Broadcast domain itu kan wilayah di mana atau segmen jaringan di mana ketika ada satu host ya mengirimkan paket broadcast, maka host lain yang ada di situ juga terima. Contoh, ini kirim paket broadcast. Maka yang menerimanya nih kan, dapat nih. Karena ketika ini dikirim oleh klien bawah ini, paket broadcast, ini juga dapat, ini juga dapat. Nah, maka ini satu broadcast domain, ya. Nah, kok ke sini enggak dapat, Pak? Nah, karena ketika paket broadcast ini sampai di interface router ini ngecek, oh, ini paket broadcast. Maka dia tidak akan lewatkan ke sini. Nah, maka paket broadcast itu hanya mainnya di sini aja. Ini. Nah, jadi Anda bisa simpulkan di sini bahwa sebuah router itu tidak akan pernah melewatkan yang namanya paket broadcast ya dari network ini. Begitu juga yang di sini. Ini berada dalam satu broadcast domain nih. Satu broadcast domain. Ya. Nah, sehingga apa? Satu, dua. Berarti ada berapa broadcast domainnya? Ada berapa? 2, Pak. Salah. Ini satu lagi, jangan lupa ini. Ini kan ada terhubung nih di sini. Ya, cuma nggak tahu di sini. Ini kan ada network lagi di sini. Nah, jadi ada di sini 1, 2, 3. Ada 3 broadcast domain di sini. Nah, sehingga kesimpulan Anda apa? Bahwa kan pernah saya bilang di video itu, setiap interface router ini membentuk satu broadcast domain. Kan ada nggak salah tuh kesimpulannya di video itu. Setiap interface router ini membentuk satu broadcast domain. Ya. Nah, jadi ini ada 3 nih interface yang 1, 2, 3. Nih. Ini 1, 2, 3. Ini ada 3 broadcast domain dan 4 collision domain. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nanti berapa jumlahnya, nah Anda udah tahu ya, Anda udah tahu. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Udah, enggak? Pasti enggak ada tuh. Ya. Pak? Udah. Boleh diulang lagi, Pak, kalau untuk ngitung Nanti collision ulangnya domainnya, Pak. diputar aja videonya ya, nanti saya share videonya. Jangan lupa subscribe ya. Ini kan kita record nih, nanti di aja. Diputar aja rekamannya. Oke, nah sekarang Maaf, Pak, ingin bertanya, Pak. Apa pertanyaannya? Silakan. Jadi Pak, berdasarkan video Bapak yang minggu lalu yang diupload di YouTube, itu ada satu broadcast domain gitu ya Pak. Kapan kita bisa menentukan itu satu broadcast domain dan lebih dari satu broadcast domain gitu Pak. Nah kalau di sini kan ini lebih dari satu broadcast domain Pak. Nah kapan Pak? Bagaimana cara menentukan itu tidak lebih dari satu broadcast domain Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau nulis ada nggak di sini ya fasilitasnya ya?
papan tulisnya ada nggak ya? Sebelum terlalu explore ini. Atau di sini aja. Saya bikin yang baru ya. Nah, nih. Misalkan kita buat sambil siap aja lah. Nah, nih. Oke. Nah, nih. Oke. Ini kalau kita ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Router, Pak. Bukan router, lingkaran itu. Lingkaran. Lingkaran. Ya kan? Kelar. Iya, Pak. Lingkaran itu, jangan bilang router. Nanti tanya orang siapa ngajar nih, katanya nanti kan. Malu saya. Oke, nah sekarang kalau ini saya kasih garis seperti ini. Nah, nih. Ya, aduh, bahaya pula ya. Agak repot juga nih. Insert. Mana tadi dia? Lambat ya. Memang enak pakai spidol aja ya. Oke, nah kalau ini baru simbol untuk router ya, router. Ya, lebih kurang, lebih kurang. Nah, kalau ini saya misalkan, ini aduh. Misal kita buat di sini ada ini. Router. Mana dia? Repot juga ya. Kalau saya buat gini, nah ini simbol apa nih? Simbol apa tuh? Simbol apa nih? Switch, Pak. Switch, Pak. Oke, bagus, switch. Nah, ini kita hubungkan misalkan ya, kita hubungkan. Mana nih garis ini? Ya, kita buat sekedarnya aja ya. Pokoknya Anda ngerti. Nah, di sini misalkan di sini ada beberapa beberapa host ya yang terhubung dengan switch ini. Ini kalau saya buat semuanya kan capek juga saya. Nah, jadi di sini ada beberapa host terhubung ke sini, ke switch ini. Nah, kalau saya tanya Anda di sini, berapa jumlah broadcast domainnya? Berapa? 1, Pak. 1. Nah, jadi ini 1 broadcast domain. Beda dengan ini. Kalau ini 1, 2, 3. Ya, ada 3. Nah, cuman Anda harus tahu bahwa kalau broadcast domainnya hanya 1, kira-kira menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana kira-kira? Mana? Kalau gambarnya seperti ini, model jaringannya. Apa komentar Anda kalau model jaringan yang seperti ini? Bentar ya. Bagaimana menurut Anda? Kalau modelnya seperti ini, gimana? Gimana menurut Anda?
Ada yang bisa jawab? Tentu tidak apa? Tidak Akses, Pak. tidak efektif. Kenapa? Karena karena broadcast domainnya hanya satu. Artinya apa? Untuk apa Anda beli router ini? Router itu mahal harganya. Ini kan sama aja dengan ini saya buang, ya. Saya hapus. Ini saya buang. Nah, sama aja dengan ini kan. Di sini ada beberapa host yang terhubung seperti tadi. Sama kan? Ini juga satu apa nih? Broadcast domain. Satu broadcast domain. Satu broadcast domain. Kalau hanya satu broadcast domain, kenapa kita buat seperti tadi? Nih. Untuk apa gunanya? Berarti Anda mubazir aja beli router ini. Waduh, router harganya mahal, ya. Nah, jadi Anda bisa simpulkan di situ bahwa ya router itu baru kita gunakan ketika ingin membentuk lebih dari satu broadcast domain. Nah, contohnya ini tadi. Ketika Anda ingin membentuk 3 atau 2 broadcast domain, nah baru di sini kita pakai router, ya. Oke, paham ya? Paham ya? Siapa yang tanya tadi? Baik Pak, paham Pak. Oke, nah sekarang ada yang ketiga. Saya buat modelnya seperti ini. Oke ya. Oke, mana dia tadi? Kok ini keluar sih? Ini saya copy. Ya, ini ada router. Kemudian di sini ada router lagi saya pakai. Nah, routernya bisa kita hubungkan ini. Ini bisa kita hubungkan. Ini bisa kita hubungkan. Oke. Nah, kemudian katakan kita perlu switch, ya, perlu switch. Mana garisnya? Oke. Kita perlu switch. Ini satu. Kemudian di sini satu. Saya taruh di sini aja biar nggak bingung. Kita kasih kabel ya. Ini kabel misalkan. Kita hubungkan sini. Kemudian sini juga. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini seperti tadi, di sini ada beberapa host yang terhubung dengan switch ini. Di sini juga ada beberapa host yang terhubung ke switch ini. Nah, coba Anda hitung berapa tuh broadcast domainnya. Berapa? 3, Pak. Ada berapa? 3, Pak. Ada 3. Yang lain? Ada berapa? Ada yang lain? Ada 2, Pak. Ada 2. Ada lagi yang lain? Sebelum saya tunjukkan jumlahnya berapa. Dah? Ada 2, ada 3 nih. 3, Pak. Ada 3. Oke, sekarang kita hitung ya.
Mana aja broadcast domainnya? Yang mudah kan ini satu, sini kan? Ini satu. Mana lagi? Mana lagi? Kalau transparan apa ya? Ini ya, novel. Nah, ini satu. Nih. Yang mana lagi? Yang kedua yang mana? Router sama switch sebelah arah kanan, Pak. Kanan. Router dengan switch-nya. Nah, ini ya. Nah, Yang ini satu lagi, Pak. satu, ya kan? Sini satu. Nah, jangan lupa ada satu lagi. Router dengan router, Pak. Kan ada interface-nya di situ kan? Kan tadi udah ada kesimpulan kita. Interface itu membentuk satu. Nah, jadi ini, ini satu broadcast domain juga. Jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Jadi ini satu broadcast domain. Ini satu ya yang menghubungkan interface 1 ini dengan interface 2 ini. Ini satu broadcast domain. Kemudian ini satu lagi. Ini satu broadcast domain. Nah, sehingga di sini ada 3 broadcast domain. Oke? Paham? Paham? Nah, nanti kalau nggak paham diulang lagi. Gampang aja tuh. Nah, jadi kesimpulannya ya, nanti ke depan ini yang kita sebut sebagai network itu, ya. Jadi kalau ditanya di model jaringan Anda ini ada berapa network? Jawabannya ada 3. Ini network pertama, ini network kedua, ini network ketiga. Jadi ada 3 jaringan di sini yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Nah, sehingga nanti apa? Ke depan di materi berikutnya, kalau saya minta nanti Anda memberikan alamat network ini, maka akan ada 3 alamat nanti nih. Ini alamat pertama untuk network 1, ini alamat kedua untuk network 2, ini alamat ketiga untuk network yang ketiga. Nah, nanti di materi berikutnya akan kita lakukan itu. Nah, jadi Anda bisa dapatkan kesimpulan lain di sini bahwa setiap broadcast domain ini akan membentuk network yang berbeda. Ya, itu. Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa hal ya tambahan dari materi yang terkait dengan internet working itu. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, nanti setelah ini silakan diisi daftar hadir ya di link terakhir yang Anda pakai. Kemudian ini ada 40 ini kan termasuk saya nih nak. Ya, berarti yang hadir nih 39 ini Reza. Reza ya? Mana Reza? Tadi ada yang keluar masuk, Pak. Hah? Ada yang keluar karena jaringan, Pak. Oh, ada yang keluar. Nah, ada tadi yang Reza. Enggak. Kalau Ya, Pak. keluar tuh biasanya karena apa sih? Jaringan mungkin, Pak. Putus. Bukan kuotanya habis kan? Bukan kan? Ya, jadi
Jadi kuota yang dikasih itu gunakan untuk kuliah, ya. Jangan nonton yang lain. Ya. Oke, saya kira cukup. Kalian udah meet belum ya? Udah? TS sudah? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, berarti minggu depan TS aja lah kita. Ya, minggu depan ya. Ya, materinya ya sampai yang terakhir inilah materinya. Sampai materi tadi yang terakhir. Oke, demikian ya untuk materi kita pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Kita UTS, siapkan peralatan tulisnya. Nanti seperti biasa, jawaban tulis di kertas, kemudian scan atau fotonya kirim ke classroom. Ya. Nah, cuman pastikan hasil scan atau fotonya jelas ya, bisa dibaca. Jangan kabur. Nanti kalau saya tidak bisa baca, tentu nilainya tidak ada. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.